SDB Art AI? Di sebuah kampung terpencil di Jawa Timur, orang-orang tua masih menyimpan cerita menyeramkan yang diturunkan dari mulut ke mulut. Cerita ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, tapi kisah nyata yang dialami warga desa sendiri. Konon, di desa itu ada makhluk gaib yang tubuhnya raksasa, berbulu lebat hitam legam, bermata merah menyala, dan suaranya bisa membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Orang-orang menyebutnya genderuwo. Yang bikin ngeri bukan cuma wujudnya, tapi sifatnya yang dikenal cabul dan mesum. Banyak cerita tentang perempuan cantik, perawan, bahkan istri orang yang diganggu oleh genderuwo. Ada yang digoda dengan bisikan, ada yang disentuh saat tidur, bahkan ada yang katanya disetubuhi makhluk itu. Bukan hanya 1 atau 2 kasus, tapi berulang kali terjadi. Beberapa perempuan desa pernah mengaku hamil tanpa suami yang jelas, dan warga percaya itu ulah genderuwo. Lebih parah lagi, ada kabar bahwa beberapa gadis desa hilang tanpa jejak, dan warga yakin mereka diculik ke alam genderuwo. Disitulah rumor berkembang, katanya genderuwo betina sudah punah. Makanya para genderuwo jantan mencari pelampiasan di dunia manusia. Bayangkan malam hari, suasana sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang memecah hening. Seorang gadis sedang tidur di kamarnya. Tiba-tiba ia mendengar suara berat di telinganya. Sss. Padahal tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, gadis itu terlihat pucat, tidak bersemangat, dan seolah kehilangan tenaganya. Warga mulai berbisik, jangan-jangan dia diganggu genderuwo. Begitulah teror makhluk ini, bukan hanya menyerang fisik, tapi juga mental. Banyak yang depresi, sakit mendadak, bahkan meninggal tanpa sebab yang jelas setelah mengalami gangguan. Di salah satu kampung di Jawa Timur, rumah-rumah kayu berdiri rapat, hanya diterangi lampu minyak seadanya. Suara jangkrik terdengar jelas, sesekali anjing menggonggong ke arah kebun bambu. Di rumah salah satu warga, seorang gadis bernama Sulastri baru saja selesai mandi sore. Malam itu, ia sendirian di kamar, sedang menyisir rambut panjangnya yang hitam berkilau. Bau harum minyak rambut tradisional masih tercium, membuat suasana semakin wangi. Tiba-tiba, lampu minyak di kamarnya redup. Bayangan besar melintas cepat di jendela. Sulastri mengira itu ayahnya yang lewat, tapi aneh, tubuh bayangan itu terlalu tinggi, besar, dan rambutnya lebat seperti menggumpal. Mendadak, bulu kuduknya berdiri. Telinganya menangkap suara berat, serak, seperti orang tua batuk-batuk. Las, las. Sulastri terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menutup mata, mengira itu hanya halusinasi. Namun tiba-tiba, ia merasakan hembusan nafas hangat di lehernya, padahal tidak ada siapapun di belakangnya. Dengan panik, Sulastri langsung keluar kamar dan lari ke ruang tengah. Ibunya yang melihat wajah anaknya pucat langsung sadar. Astagfirullah, kamu diganggu, Le. Sejak malam itu Sulastri sering ketakutan. Tubuhnya mendadak lemas, kadang pingsan tanpa sebab. Dan lebih menyeramkan lagi, beberapa warga mulai mendengar suara raksasa tertawa di sekitar rumah Sulastri setiap tengah malam. Tidak hanya Sulastri, warga lain, seorang janda muda bernama Mbak Sri, pernah mengalami hal yang sama. Suatu malam, ia merasa tempat tidurnya goyang keras, seperti ada orang berat duduk di atas kasur. Ketika ia membuka mata, samar-samar terlihat bayangan hitam berbulu, bermata merah menyala sedang menatapnya dari sudut kamar. Anehnya, tubuhnya tidak bisa bergerak, mulutnya terkunci, hanya air mata yang meneteh deras. Keesokan harinya, Mbak Sri ditemukan warga dengan kondisi lemah, tidak sanggup berdiri, dan hanya bisa berbisik lirih. Aku dijamah makhluk itu.
Sejak saat itu, rumor semakin kuat bahwa genderuwo memang tinggal di kebun bambu dekat kampung. Bahkan ada yang bilang di kebun itu terdapat pintu gaib menuju alam mereka. Setiap malam, suara-suara aneh mulai sering terdengar. Ada yang mendengar jeritan perempuan minta tolong, padahal setelah dicari tidak ada siapapun. Ada warga yang motornya tiba-tiba mogok saat lewat dekat kebun bambu. Bahkan, beberapa pemuda desa mengaku melihat bayangan besar berjalan di antara pohon pisang, lalu lenyap begitu saja. Warga menjadi takut keluar malam. Para orang tua selalu berpesan kepada anak gadis mereka, "Jangan keluar malam sendirian, jangan tidur dengan rambut terurai, dan jangan mandi malam di sungai, nanti disukai genderuwo." Suasana kampung yang awalnya tenang, kini berubah menjadi mencekam setiap malam. Cerita-cerita seram terus menyebar, dan nama genderuwo menjadi momok menakutkan yang menghantui seluruh warga. Sejak dulu, masyarakat Jawa percaya kalau genderuwo bukan sekadar makhluk astral biasa. Kalau hantu lain hanya bisa menampakkan diri untuk menakuti, genderuwo jauh lebih berbahaya. Ia punya kekuatan nyata, kekuatan yang bisa langsung berinteraksi dengan dunia fisik kita. Mari kita bahas satu persatu. Genderuwo digambarkan sebagai sosok raksasa hitam berbulu lebat dengan tubuh setinggi 2-3 meter. Bayangkan saja, tubuh sebesar itu tentu punya tenaga yang luar biasa. Banyak kisah warga yang pernah merasakan kekuatan ini. Ada seorang petani yang mengaku melihat genderuwo mengangkat lesung kayu seberat puluhan kilo dengan satu tangan saja. Ada juga cerita supir truk yang mobilnya tiba-tiba oleng. Katanya karena genderuwo menepuk bak truknya dengan keras hingga nyaris terguling. Dan yang paling sering, mereka mampu membopong manusia dengan mudah, bahkan tanpa si korban sadari dirinya sedang digendong oleh makhluk itu. Tubuhnya mungkin tidak selalu terlihat jelas, tapi kekuatan fisiknya bisa meninggalkan bekas nyata. Tanah yang ambles, pohon yang patah, atau barang-barang berat yang tiba-tiba berpindah tempat. Salah satu kemampuan genderuwo yang paling menakutkan, berubah wujud menjadi manusia. Biasanya, mereka menjelma menjadi sosok yang dekat dengan korban. Ada kisah seorang gadis yang sedang menunggu ayahnya pulang dari sawah. Ia melihat ayahnya masuk rumah, tersenyum, lalu duduk di kursi bambu. Namun anehnya ketika ia menoleh sebentar, sosok ayahnya itu hilang begitu saja. Beberapa menit kemudian, ayah kandungnya baru datang dengan wajah lelah. Berarti yang tadi ia lihat bukan manusia, tapi genderuwo yang menyamar. Kadang mereka juga berubah menjadi lelaki tampan untuk menggoda gadis muda, atau menjelma sebagai wanita cantik untuk menipu kaum pria. Kelebihan inilah yang membuat genderuwo sering disebut makhluk penipu ulung. Selain bisa menyamar, genderuwo juga ahli menciptakan tipuan pandangan dan suara. Banyak orang yang tiba-tiba mendengar bisikan aneh, suara ibu memanggil namanya, suara azan padahal sudah lewat tengah malam, bahkan suara bayi menangis di kebun bambu. Ketika dicari, tidak ada apa-apa. Itulah ilusi yang diciptakan genderuwo untuk mengacaukan pikiran manusia. Bukan hanya suara, kadang mata kita juga ditipu. Ada warga yang mengaku melihat pesta hajatan lengkap dengan tenda dan lampu-lampu di tengah hutan. Tapi setelah didekati, ternyata hanya lahan kosong gelap gulita. Ilusi ini yang membuat orang tersesat atau bahkan terperangkap dalam dunia gaib. Meskipun tubuhnya besar dan berat, jangan salah, genderuwo bisa bergerak sangat cepat. Banyak saksi yang bilang mereka bisa melompat dari satu pohon ke pohon lain dalam sekejap mata. Ada kisah seorang pemuda yang melihat genderuwo berdiri di dekat sumur tua. Pemuda itu ketakutan lalu berlari. Tapi yang mengejutkan, di depan jalan yang akan ia lewati, genderuwo sudah lebih dulu muncul menutup jalannya. Artinya, makhluk ini bisa berpindah tempat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Inilah sebabnya jika ada orang yang dikejar genderuwo, hampir mustahil bisa lolos dengan berlari biasa. Kelebihan paling mengerikan dari genderuwo adalah auranya. Cukup dengan berdiri di dekat seseorang, ia bisa membuat orang itu tiba-tiba lemas, pusing, bahkan pingsan. Tatapan matanya yang merah menyala bisa membuat nyali orang langsung ciut.
Ada kesaksian warga yang bilang saat berpapasan dengan genderuwo, tubuhnya seperti terikat tak kasat mata, tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, bahkan napasnya terasa berat. Aura inilah yang membuat manusia tak berdaya di hadapan genderuwo, seolah-olah semua tenaga hilang begitu saja. Dari kekuatan fisik yang luar biasa, kemampuan berubah wujud, menggoda dengan ilusi, bergerak super cepat hingga aura mistis yang melumpuhkan, genderuwo jelas bukan sekadar hantu biasa. Inilah sebabnya ia disebut makhluk penguasa hutan dan kebun bambu. Ia bisa menakuti, bisa menipu, bahkan bisa benar-benar menyakiti manusia secara nyata. Meski genderuwo digambarkan begitu menyeramkan, bertubuh besar, berbulu dan punya kekuatan fisik yang luar biasa, kenyataannya genderuwo bukan makhluk yang tak terkalahkan. Seperti semua makhluk ciptaan Tuhan, ia juga punya titik lemah yang bisa membuatnya terusir atau bahkan lenyap dari dunia manusia. Mari kita bahas satu persatu kelemahannya. Kelemahan paling utama dari genderuwo adalah doa-doa suci. Ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat Kursi, Al-Falaq, An-Nas, dan Surah Yasin, dipercaya bisa membuat genderuwo berteriak kesakitan. Banyak orang yang mengalami gangguan genderuwo, lalu berdoa dengan penuh keyakinan, dan tiba-tiba makhluk itu menjauh, hilang, atau terbakar auranya. Kenapa bisa begitu? Karena doa adalah bentuk energi spiritual yang lebih tinggi dari kekuatan mistis genderuwo. Meski tubuhnya besar, meski wajahnya menyeramkan, di hadapan kalimat suci, ia tak lebih dari bayangan lemah yang bisa diusir. Selain doa, genderuwo juga takut dengan benda tajam yang sudah diberi doa khusus. Keris, tombak, bahkan sebilah pisau kecil jika sudah diisi dengan energi spiritual bisa jadi senjata mematikan bagi mereka. Konon banyak dukun sakti atau paranormal Jawa yang bisa mengusir genderuwo hanya dengan menusukkan keris bertuah ke tanah. Tanah itu langsung memancarkan cahaya gaib yang membakar tubuh genderuwo hingga menghilang. Kenapa benda tajam? Karena besi atau logam diyakini sebagai unsur kuat yang berlawanan dengan energi astral. Apalagi jika besi itu sudah melalui ritual doa dan diminyaki dengan minyak khusus, genderuwo biasanya langsung menjauh. Menariknya, genderuwo juga punya kelemahan pada bau-bauan. Mereka sangat tidak suka dengan kemenyan putih, bunga kantil, dan dupa harum. Bau-bauan ini membuat aura sekitar menjadi lebih terang, sehingga menyiksa indera gaib genderuwo. Mungkin sama seperti manusia yang merasa pusing jika mencium bau busuk menyengat, genderuwo pun tersiksa ketika mencium bau harum tertentu. Karena itulah, banyak paranormal yang membakar kemenyan atau membawa bunga kantil ketika melakukan ritual pengusiran makhluk astral. Genderuwo dikenal sebagai penghuni tempat gelap dan lembab, hutan bambu, sumur tua, rumah kosong, atau kebun yang jarang disentuh manusia. Ketika dibawa ke tempat terang atau terkena cahaya, kekuatan mereka menurun drastis. Cahaya, baik itu cahaya matahari atau lampu yang kuat, bisa membuat genderuwo tidak betah dan perlahan menghilang dari pandangan. Itu sebabnya banyak warga yang menaruh lampu minyak atau lilin di tempat-tempat angker agar tidak diganggu. Inilah bagian yang cukup unik dan jarang diketahui banyak orang. Meski genderuwo digambarkan sebagai makhluk buas dan perkasa, ternyata mereka takut dengan kuntilanak. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa penjelasan mistis. Energi berbeda. Kuntilanak punya aura dingin dan menusuk, sedangkan genderuwo lebih panas dan kasar. Ketika bertemu, energi kuntilanak bisa melumpuhkan kekuatan genderuwo. Simbol penghinaan. Genderuwo sering diceritakan sebagai makhluk cabul yang mengincar perempuan. Tapi kuntilanak adalah roh perempuan yang mati mengenaskan, penuh dendam. Jadi ketika berhadapan, genderuwo merasa tidak berdaya dan takut. Cerita rakyat Jawa. Ada mitos kalau kuntilanak suka menertawakan genderuwo dengan suara cekikikannya, membuat genderuwo jadi ciut nyali dan memilih kabur. Lucunya, di balik tubuh besar dan suara menggelegarnya, ternyata genderuwo bisa kalah mental hanya dengan tawa melengking seorang kuntilanak.
Inilah kelemahan terbesar genderuwo, nafsu cabulnya sendiri. Mereka sering terlalu asik mengejar perempuan cantik atau menggoda manusia dengan hasratnya. Justru karena sifat cabul ini, banyak paranormal berhasil menjebak genderuwo. Caranya, mereka memancing dengan media wanita atau boneka khusus, lalu ketika genderuwo datang, mereka menjebaknya dengan doa dan pusaka. Artinya, meski kuat secara fisik, genderuwo sering ceroboh karena dikendalikan oleh nafsu dan syahwat. Jadi, meskipun genderuwo tampak kuat dan menakutkan, jangan lupa, setiap makhluk pasti punya kelemahan. Doa yang tulus, cahaya yang terang, bau harum tertentu, benda tajam bertuah, bahkan kuntil anak, semuanya bisa membuat genderuwo lari birit-birit. Dan yang paling penting, kelemahan utamanya ada pada dirinya sendiri, yaitu nafsu cabul yang selalu menyeretnya pada kehancuran. Dari kisah ini kita belajar kalau jangan pernah menilai kekuatan hanya dari penampilan luar. Badan besar, suara seram, bukan berarti gak punya kelemahan. Setiap makhluk, sebesar apapun, pasti ada yang bikin dia takut. Bahkan genderuwo pun ternyata punya trauma cinta sama kuntilanak. Dan yang paling penting buat kita manusia, jangan takut sama hantu lebih dari takut kita sama Tuhan. Karena doa, iman, dan hati yang kuat jauh lebih besar dari makhluk gaib manapun. Jadi ingat bro, kalau di kampung lo ada cerita genderuwo, jangan buru-buru takut. Cukup nyalain lampu terang, baca doa, atau kalau berani, pasang rekaman suara kuntilanak ketawa. Dijamin genderuwo kabur sendiri. SDB Art AI undur diri dan salam misteri.